Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu solat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan melaksanakan kajian ilmiah yang mana akan disampaikan oleh al-ustadz kita, al-ustadz Nizamuddin SPDI Hafizahullah Ta'ala, yang bertema wirid perjuangan agar istiqomah di jalan Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan tuntunan syariat yang beliau bawa. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya bismillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja kepada al-ustadz kita, kami persilahkan. Pegang aja, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Wa qala aidan ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Para orang tua kami yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman serta kesehatan, dan cuaca juga mendukung untuk bermajelis ilmu, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah berupa banjir segera diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya berikan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyampaikan dinul Islam kepada para sahabatnya, dan alhamdulillah sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah dan mengikuti jejak langkah beliau hingga ajal menjemput kita. Para ikhwan yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa mengisi tausiah, irsyadat ataupun taujihat
kepada khususnya saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kesempatan yang kedua kali ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan buat kita semua agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang memang belum berhadir, ya mudah-mudahan ya mereka juga bisa melihat di channel apa Bang? FB ya, FB Arisalah, Ar-Rahmah ya, Masjid Ar-Rahmah. Kemudian ya mudah-mudahan ya mereka yang belum sempat hadir ya diberi kesempatan di lain waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kami tadi ada pesan ya kemarin dari saudara-saudara kita yang di Binjai ya, kemudian dari SO juga. Bang katanya, kalau ada yang titip doa dan lain-lain mohon dihubungin kami katanya. Baik, titip pesan aja ya Pak. Kalau ada titip doa dan titip-titip yang lain mohon dikabarkan ke SO ataupun yang lainnya. Iya insya Allah saya bilang. Ya jadi ya salah satunya doa kita lah ya untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik yang di Binjai, di Medan, dan mungkin ada juga yang di Sembahe ya, ataupun yang longsor, ada juga katanya yang gempa ya. Lengkap sudah penderitaan ya umat Islam yang ada di kota Medan. Ya semuanya masing-masing ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya lanjut ke materi tentang wirid pejuang. Ya wirid ini dari bahasa apa nih Pak? Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ya. We read ya artinya kita baca. Ya wirid berarti doa-doa. Maksud kami adalah doa-doa ataupun zikir-zikir agar kita tetap istiqomah di jalan Allah. Karena memang jalan perjuangan ini sangat-sangat panjang. Hanya orang-orang yang bermental baja saja yang sanggup untuk meniti jalan perjuangan ini. Hanya orang-orang yang bertekad kuat saja yang bisa mengarungi samudra yang sangat-sangat luas. Kenapa? Karena untuk menebar kebaikan di seluruh permukaan bumi ini nggak akan sanggup dengan waktu ataupun umur yang kita miliki. Butuh dari generasi satu ke generasi berikutnya untuk menebar kebaikan. Butuh untuk mengkader ya orang-orang agar terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi-mimpi kita sangat banyak. Ya, angan-angan kita juga sangat panjang. Tetapi dengan sedikit umur yang Allah berikan kepada kita semua, apakah kita sanggup ya untuk menebarkan kebaikan? Apalagi orang-orang yang ikhlas itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, keikhlasan kita pun teruji dengan banyaknya mungkin ya jamaah kaum muslimin, kemudian dengan mungkin berdirinya organisasi-organisasi yang lain-lainnya itu mempengaruhi keikhlasan seseorang. Maka salah satu penguat dari kita semua untuk supaya istiqomah di jalan Allah adalah merutinkan bacaan yang setidaknya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita butuh ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terus ya terjalin. Komunikasi kita dengan Allah harus terus-menerus ya terhubung biar kekuatan kita itu semakin kuat. Ya, kita semakin kuat. Kenapa? Karena inti dari kekuatan orang-orang beriman itu terletak di dalam hatinya, terletak di dalam dadanya. Sampai-sampai Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau melawan bangsa Tartar, kekuatan beliau itu sangat luar biasa dahsyatnya, melebihi kekuatan laki-laki yang kuat pada waktu itu. Sampai-sampai ya kaum muslimin mendatangi Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, "Wahai Syekh, kenapa Anda ketika bertemu dengan musuh kok kekuatannya melebihi kekuatan umat Islam yang lainnya? Apa sih tipsnya ya biar semakin kuat?" Maka beliau mengatakan, "Ya akhi, saya setiap habis subuh saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Ketika saya berzikir, bertasbih terus sampai terbitnya matahari, semakin bertambahlah kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Tetapi pada suatu saat aku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir, tiba-tiba tubuhku ini seperti lumpuh. Ya, seperti lumpuh.
maka kemudian aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah kekuatan yang Allah berikan kepada diriku. Jadi umat Islam itu kekuatannya di sini. Ya, semakin dekat dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga telinganya, menjaga matanya, kemudian menjaga tangannya, kakinya. Setiap langkah dia tujukan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya di sini sangat banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, berarti dia mengadakan peperangan kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian dia tambah kedekatan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, melainkan aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, kemudian tangan yang dia menyentuh dengannya, dan kaki yang dia melangkah dengan kaki tersebut. Maka wala in ista'azani wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Wala in ista'azani la'uidannahu. Kalau dia meminta perlindungan, aku akan melindunginya. Jadi sampai segitulah kekuatan orang beriman. Sampai-sampai pun orang kafir terkejut dengan dahsyatnya kekuatan orang-orang beriman. Suatu ketika, ada raja namanya Rikat, raja The Lionheart, punya orang Eropa. Di sini dituliskan oleh Philip Kahiti dan para sejarawan Eropa. Mereka mengatakan ada satu tradisi yang mana tradisi ini tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lainnya kecuali umat Islam. Apa tradisi itu? Yaitu sholat subuh berjamaah dan habis itu zikir sampai terbitnya matahari. Tradisi ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Suatu ketika The Lionheart ini, raja Rikatnya Eropa, itu mereka malamnya mabuk-mabukan, kemudian main perempuan, main gaplek mungkin sampai pagi tertidur. Tetapi kaum muslimin, lihat Salahuddin Al-Ayyubi dan para tentara-tentaranya, mereka sholat subuh berjamaah. Kemudian habis sholat subuh berjamaah, mereka berbaris rapi di bukit-bukit dan di lembah-lembah. Untuk apa? Mengadakan penyerangan melawan Raja Rikat. Dan akhirnya Sultan Salahuddin mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terletak dalam mana? Kekuatan zikir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang kafir tahu bahwasanya kenikmatan orang beriman terletak dalam zikirnya kepada Allah, kemudian kalau tentara-tentara orang kafir, kemudian pemimpin-pemimpin kafir dan dolim itu mengetahui letak ketenangan kita dalam berzikir kepada Allah, mereka akan merebutnya meskipun dengan membelah dada kita. Makanya orang beriman itu santai aja. Kalaupun musuh dia sekuat, tenaganya banyak, tentara-tentaranya banyak, nuklirnya udah nggak terhitung lagi misalnya, orang beriman santai deh, berzikir subhanallah walhamdulillah. Mau gimana lagi? Mau melebihi kekuatan orang kafir udah nggak mungkin lagi. Maka kita lebihkan kekuatan kita melalui zikir kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi ekonomi, kekuatan udah kalah semua. Maka satu-satunya yang bisa memberikan kemenangan buat kita semua adalah dengan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah, karena memang yang namanya zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kewajiban kita semua. Kewajiban, mau nggak mau kita juga harus berdoa, harus dipaksakan terus banyak-banyak berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita semua. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadaku. Dan ini kalam Allah sendiri. Aku akan mengabulkan setiap hambaku yang meminta kepadaku. Hanya saja mungkin permohonan dikabulkannya doa-doa kita ini tergantung dari syarat-syarat yang sudah kita penuhi. Bisa jadi langsung dikabulkan, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, seterusnya. Bisa jadi mungkin setelah kita wafat meninggal dunia baru
dikabulkannya doa-doa kita. Ya Allah, berikanlah bukakanlah hati anak-anakku supaya pergi ke masjid. Bisa jadi setelah meninggal dunia baru anaknya rajin ke masjid, maka jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan senantiasa mengabulkan doa kita selama kita mungkin yakin fal yastajibuli, yaitu melaksanakan kewajiban, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada satu kertas yang sudah dibagi. Mungkin kalau kurang nanti bisa fotokopi sendiri ya. Ada doa yang jarang digunakan oleh para asatid. Doa ini sebenarnya doa yang dipakai Rasulullah ketika selesai bermajlis ilmu. Jadi selesai bermajlis ilmu, Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Ini doanya diriwayatkan dari Imam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa doa yang diajarkan Rasulullah? Di sini ada 10 permintaan. Yang pertama, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut, yang mana rasa takut ini bisa menghalangi kami dari berbuat kemaksiatan kepadamu. Jadi yang pertama, minta diberikan rasa takut. Kenapa? Karena rasa takut inilah yang akan menahan seseorang dari berbuat kemaksiatan. Ya, orang-orang banyak berbuat kemaksiatan, ya, rela dia waktunya terbuang sia-sia, mabuk-mabukan, kemudian gelek, ya, narkoba, macam-macam, karena nggak ada rasa takut. Kenapa rasa takutnya hilang? Karena nggak mau bermajelis ilmu, nggak mau menuntut ilmu, kurang mendapatkan pencerahan dari ancaman-ancaman Allah. Ancaman-ancaman Allah dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu kan banyak. Baik orang yang berzina, orang yang mencuri, merampok, kemudian minum-minuman keras, itu semua ada ancamannya. Kalau dia baca, kemudian dia resapi, maka dia akan mendapatkan rasa takut tersebut. Makanya untuk mendapatkan rasa takut ini adalah dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam, supaya rasa takut itu ada. Kenapa? Karena para ulama mengatakan yang namanya yakin, ketika kita sudah meyakini sesuatu, itu yakin itu timbul karena adanya ilmu, istiqrarul ilmil jazim. Yang namanya yakin itu adalah proses mantapnya sesuatu ilmu yang ada di dalam dada kita. Wa dhihabu syak, kemudian dihilangkannya keraguan-raguan. Wa tahaqqukul amr, dan terrealisasinya segala urusan. Kenapa dia nggak takut? Karena nggak punya ilmunya, atau punya ilmu tapi mungkin tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dia tujuan berilmu lain, supaya mungkin terkenal, supaya riya, sombong, macam-macam, akhirnya ilmunya tidak berkah. Maka kita minta sama Allah supaya rasa takut ini muncul di dalam dada kita. Apalagi kalau sampai ada orang yang mengancam Allah atau pengen masuk neraka, naudzubillah, sampai ngomongnya gua mah nggak demen kali ke surga, ke neraka juga oke, katanya misalnya jumpa artis-artis, naudzubillah. Jangan menyepelekan ancaman-ancaman atau meremehkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa langsung dikabulkan di tempat kalau memang dia merasa sombong. Maka jangan sampai keturunan kita, anak-anak kita nggak punya rasa takut. Tadi kalau kita pengen anak kita itu punya rasa takut, kita juga maka bermajlis ilmu. Kenapa? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga yang sakinah mawaddah, keluarga yang dia itu takut kepada Allah, dia senantiasa mengajak keluarganya untuk menjauh dari api neraka. Dengan cara gimana? Menuntut ilmu. Ajak ke majelis ilmu rame-rame, biar rame-rame masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Next, yang kedua, permintaan Rasulullah, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketaatan yang dengan ketaatan ini akan mengantarkan kami ke dalam surgamu. Jadi bukan hanya berilmu, tapi diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Orang berilmu banyak, Pak.
Mau profesor, doktor, S1, S2, S3, wah udah berjubel ya di Indonesia ini. Tapi yang taat ini orangnya jumlahnya sedikit. Ya. Profesor tapi mungkin anaknya nggak berjilbab misalnya. Yang penting jilbabnya di sini ya, nggak usah di sini ya. Kayak mana jilbaban hati? Dibuka dulu ya, baru kasih jilbab ya, naudzubillah. Makanya diminta sama Allah supaya ada rasa taat kita sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama Allah aja sebetulnya ya, sama pemimpin-pemimpin kita, pemimpin jamaah kah, pemimpin organisasi yang kita bergelut di dalamnya, karena tidak akan mungkin organisasi bergerak tanpa ada ketaatan. Makanya sahabat Umar bin Khattab beliau mengatakan, ya la islama illa bil jamaah. Islam itu nggak akan eksis sempurna kecuali dengan berjamaah. Wala jamaah illa bisam'i wa ta'ah. Dan jamaah juga tidak akan berjalan kecuali dengan pendengaran dan ketaatan. Jadi yang kedua ini para ulama menerangkan, kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah merahmatin seseorang baru dia masuk ke dalam surga. Karena kalau kita beramal soleh itu nggak sebanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang sangat indah, belum pernah terlihat oleh mata, kemudian tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sangat indah. Lembaran-lembaran kertas akan habis ya kalau memang diungkapkan dengan kata-kata, dan belum pernah terdetik dalam hati seseorang. Adapun mungkin yang di film-film gambaran surga macam-macam itu baru pikiran dia stok itu ya, belum pernah melihat asli surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya amalan kita ini nggak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin orang itu berjihad di jalan Allah. Dengan apa kita masuk surga? Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun orang mungkin berjihad, ya pahala jihad kan luar biasa, Pak. Makanya kalau kita mau jadi mujahid memang harus hafal ini. Kalau nggak hafal berarti dia bukan pejuang. Karena doa ini sering dibaca oleh para pejuang. Tahu kan kita kalau pejuang itu kan pahalanya sangat dahsyat. Sampai-sampai ada seorang sahabat, Pak, lewat di sebuah bukit, ya di celah-celah bukit itu ada air, mata airnya sangat indah. Ya, mata airnya jernih. Dia berpikir, enak juga kalau tinggal di sini ya. Nyaman, nggak ada pertikaian. Hari ini kan di sana sini bertikai indah katanya misalnya ya. Bercerai-berai indah, bersatu ya, pada malas orang bersatu misalnya. Oh, enak di sini nih. Akhirnya dia ngelapor sama Rasulullah SAW. Wah Rasulullah, tadi saya lewat sebuah lembah, ada air yang sangat jernih, enaklah nyaman hidup di situ. Boleh nggak aku tinggal di situ? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan wahai sahabatku. Fa inna maqami ahadikum fi sabilillah, karena sesungguhnya tempat berdirinya seorang mujahid di jalan Allah afdalu min salatikum fi buyutikum, lebih baik daripada sholatmu di rumahmu selama berapa tahun? Sab'ina aman, selama 70 tahun. Itu baru berdirinya aja itu lebih baik daripada sholatnya dia di rumah selama 70 tahun. Belum lagi hadis-hadis yang lain seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demi Allah saya mendapatkan satu malam di jalan Allah itu lebih aku sukai daripada saya mendapatkan malam Lailatul Qadar di samping Hajarul Aswad. Ya, baru satu malam, Pak. Satu malam di jalan Allah masih lebih baik daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar di samping Ka'bah, di samping Hajarul Aswad. Bagaimana, Pak? Luar biasanya pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh kendor ya, harus tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang jalan ini panjang. Hanya orang yang bertekad baja saja yang mampu meneruskan perjuangan ini. Jadi surga Allah itu mahal, nggak bisa dibeli dengan amalan, karena amalan kita ini ringan-ringan saja, ringan pahalanya besar. Contoh ya, misalnya besok pagi kita sholat sunnah fajar, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru cuma 5 menit sholat tapi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum lagi hadis yang lain, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, barang siapa yang ingin mengerjakan kebaikan tapi nggak jadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma fa'amilaha, kalau dia berkeinginan berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin,
dia akan dicatatkan baginya 10 kebaikan ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah, sampai 700 kali lipat atau bahkan berlipat-lipat ganda. Beda sama keburukan. Kalau keburukan ya baru niat belum dicatat sampai dia betul-betul mengerjakan. Tetapi kalau berbuat kebaikan baru niat saja sudah dicatatkan baginya 1 kebaikan yang sempurna. Jadi amalan kita ya tidak menyampaikan kita ke dalam surga Allah, ya tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sajalah kita masuk ke dalam surganya. Dan para ulama juga menjelaskan untuk mendapatkan rahmat Allah banyak-banyak beramal soleh. Jadi ada kaitannya juga ya rahmat Allah dengan amal soleh. Kenapa tadi? Karena surga Allah itu mahal. Ya, surga Allah itu mahal, nggak bisa dibeli dengan amalan soleh kita, tetapi dengan rahmat Allah sajalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surganya kepada orang-orang yang beriman. Jadi permohonan yang kedua minta supaya kita taat. Ya, ketaatan. Yang ketiga, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan ini akan terasa ringan musibah-musibah dunia. Musibah dunia ini terasa ringan. Yang penting enggak musibah ini, ya, musibah agama. Orang kehilangan uang, kehilangan HP, harta benda, nangis sejadi-jadinya. Tapi enggak sholat berjamaah di masjid, biasa-biasa jadi santai. Kayak nggak ada dosa, watados, wajah tanpa dosa, ya, watados misalnya. Ini naudzubillah ya. Seharusnya agama ini ya didahulukan, ya diawalkan daripada dunia. Maka musibah dunia itu kecil. Ya, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kelaparan, kemudian rasa takut, kekurangan buah-buahan itu biasa. Tetapi jangan sampai ketika kita tertimpa musibah ya itu merusak akidah dan keyakinan kita. Maka minta sama Allah, karena memang ketika kita mendapatkan musibah itu semua sebagai kafarah. Fa fi kulli ma yusabu bihil muslim kafaratun, kata Rasulullah. Setiap tertimpa musibah seorang muslim itu adalah penebus dosa-dosa dia. Kalau kita jatuh berarti ada dosa kita. Naik kereta jatuh ada dosa kita. Dosa kita ini banyak. Ya, jangan dikira nggak punya dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa hati, dosa lisan, dosa anggota badan, itu semuanya pasti pernah kita kerjakan. Hanya saja orang-orang yang sebaik-baik orang adalah mereka yang ketika berbuat dosa langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketimpa musibah jangan bilang lau. Ya, kalau seandainya ini dosa juga. Contoh, kalau ada orang yang jatuh naik kereta, ada lubang, ya jatuh, terkapar dari situ. Itulah kau kan, tadi kau nggak belok kanan sedikit, pasti nggak jatuh nanti tuh ya. Ini nggak boleh nih. Atau pas lagi main bola, misalnya besok pagi main bola, kenapa nggak kau tendang dari ke sudut kanan, kan gol nanti nih ya. Ini nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau kamu tertimpa musibah, janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat begini pasti terjadi begini dan begitu. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan untuk kita. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Fa inna law tuftau abwabasy syaiton. Karena law itu seandainya itu merupakan pembuka dari pintu-pintu syaiton. Udah, kalau jatuh selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang telah Engkau berikan padaku. Selesai. Kalau seandainya ini membuka pintu-pintu syaitan. Makanya setiap musibah yang kita terima, yakinlah itu merupakan kafarah. Kemudian udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat musibah ya santai aja ya Bu, ya Pak, karena memang itu merupakan penebus dosa-dosa kita. Hatta asyauka yusakuha, sampai duri yang menempel menginjak kaki kita juga ya itu merupakan kafarah buat kita semua. Selanjutnya apa? Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah kenikmatan, manfaat dari asma'ina, pendengaran, kemudian absarina, penglihatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami selama kami masih hidup.
Jadi di dalam doa ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya telinga, mata dan kekuatan ini diberi manfaat kebaikan. Kenapa? Telinga untuk mendengarkan majelis ilmu, mata untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah, syariah, hati dan kekuatan digunakan dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta supaya ini semuanya bermanfaat. Sampai-sampai kalau kita umurnya misalnya udah tua sekalipun, insya Allah kalau dia gunakan dalam kebaikan, ini masih akan senantiasa bisa mendengar. Contohnya siapa ini ya? Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau di umur yang 84 tahun itu masih bisa meneliti, membaca, mengkaji, menteliti dan mentahqiq, bahkan menulis ya hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, aku masih bisa sholat berjamaah dan sholat sunnah, bahkan aku masih bisa menyetir dengan ngebut-ngebut lagi ya, kata beliau. Sampai-sampai ada kawannya di sebelah, syekh malan-malan, pelan-pelan, jangan ngebut. Akhirnya beliau turunkan gasnya, nggak jadi. Kemudian beliau menceritakan ya, wah ya ahi, sesungguhnya aku menceritakan ini karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Boleh kalau kita punya nikmat, dapat nikmat dari Allah, ya boleh cerita sama kawan kita. Tapi kawannya jangan yang irian ya. Kalau yang namanya iri nanti malah dia mendoakan kecelakaan buat kita. Sama kawan yang kita anggap soulmate baik kita lah. Tadi aku gini ya. Terus ceritakan. Seneng dia biasanya. Kalau yang antusias seneng, tapi kalau yang nggak seneng diam aja deh gini. Ya, kapan lah dia jatuh misalnya ya. Ini na'udzubillah, itu luar biasa. Beliau berdoa kepada Allah, waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau saya diberi kehidupan yang panjang, tambahlah kebaikan-kebaikan buatku. Waja'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Kalau aku meninggal dunia, itu sebagai pemutus dari aku berbuat dosa kepadamu. Minta kemanfaatan dari telinga, mata dan hati atau kekuatan yang Allah berikan. Kenapa? Karena penghuni neraka qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu kami mendengar, memikirkan, tentulah kami tidak termasuk para penghuni neraka. Ya hari ini ya banyak orang yang mau mendengar, enggan untuk bermajelis ilmu, enggan untuk membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasulullah. Wajar kalau penghuni neraka itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan mata dan telinganya. Nah, makanya walaqad zarokna li jahannam itu dibaca nanti surat Al-A'raf ayat 179, bagaimana para penghuni neraka tidak menggunakan 3 sarana yang sudah Allah berikan. Waj'alhul waritha minna, mudah-mudahan ketiganya ini menjadi warisan buat kita semua. Warisan yang berharga itu ya ilmu dan amal soleh. Mumpung masih hidup, beramal soleh, meskipun bersedekah dengan separuh biji kurma. Suatu ketika Ibunda Aisyah pernah didatengin oleh seorang perempuan bersama 2 orang anaknya yang perempuan juga. Ya, minta, lapar dia kan, minta, tok, assalamualaikum. Ya, minta sedekah. Kasih sama Ibunda Aisyah. Nggak dapat makanan, cuman ada 1 butir kurma. Kasih, diparuh 2 sama untuk anaknya 1 lagi dikasih, kemudian pergi. Rasulullah SAW datang dan beliau mengatakan, ya demi Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, dia akan terhindar dari api neraka. Jadi jangan nyepelekan sedekah. Kalau hari ini mungkin ada kotak infak, keluarkan 50.000, 1.000 adanya, gopek ya, taruh. Jangan sampai bunyi ya Pak. Ya bunyi nanti ketahuan ya. 500 nggak masalah, yang penting kan ikhlas ya, ikhlas lillahi ta'ala. Apalagi kalau banyak ikhlas ya, karena memang sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari pedihnya api neraka jahanam. Jadi para ikhwan, para jamaah, jadi minta sama Allah supaya semua kebaikan itu, kebaikan kita semua menjadi warisan sampai setelah kita meninggal dunia, tetap ya pahala kita terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan yang terus mengalir, seperti yang 3 ya, sedekatin jariyah, ilmun yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, termasuk juga berjihad ya, ribat ya, kemudian sedekah yang terus mengalir seperti membuat sumur dan lain-lain. Itu adalah warisan buat kita semua. Jangan sungkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waj'al sa'rona 'ala man zalamana.
Ya Allah, jadikanlah balasan, berilah pembalasan kepada orang-orang yang mendolimi kami, menjolimi kita. Boleh ya, mendoakan supaya orang yang menjolimi kita itu kena balasan. Boleh, bukan dibilang nggak boleh. Sama pemimpin juga boleh. Kalau pemimpinnya zolim kali sama umat Islam, doakan aja kehancuran juga boleh. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam juga mendoakan ya supaya orang-orang kafir tidak ada yang hidup di permukaan bumi, nggak tanggung-tanggung. Kalau mungkin kecelakaan masih enteng itu ya, tapi nggak ada yang hidup ya, langsung didoakan sama Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala Nuh ya Rabbi la tajar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan satu orang kafir pun di permukaan bumi ini. Mungkin karena saking dolimnya ya, didakwain 900 tahun nggak ada yang dengar. Coba, cuman 40 pengikutnya. Sini berapa nih Pak? 900 tahun udah doer pengikutnya nggak ada, cuman 40-an aja. Di sini alhamdulillah jauh-jauh dari Medan naik kereta ya Pak. Naik kereta hujan-hujanan ya. Mungkin tadi kalau misalnya hujan ya, itu diuji juga nih siapa yang betul-betul rajin ke majelis ilmu. Pesan Ustadz kami ya, kalau hujannya masih air datang aja ya, karena masih bisa antisipasi pakai mantel ya, pakai payung. Kalau masih air aja jangan ada yang lari ya. Terus mengaji, menuntut ilmu, semangat ya menuntut ilmu. Karena dengan banyaknya orang yang menuntut ilmu ini, insya Allah dia akan mengangkat derajat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya boleh ya, karena apa? Dan yang tidak boleh itu maksudnya kita berbuat dolim. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu bainaha wa bainallahi ya laisa hijab. Karena orang yang didolimi itu nggak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dikabulkan. Makanya hati-hati jangan sampai berbuat dolim, memakan harta orang lain, mendolimi, itu ya harus dihindari bagi orang-orang yang beriman, apalagi seorang mujahid. Selanjutnya, wansurna alaman adana. Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang yang memusuhi kami. Siapa ini yang memusuhi kita? Orang kafir, itu Yahudi, Nasrani, Majusi, munafikin, dan yang musuh paling utama adalah syaitan. Dalam surat Fatir ayat ke-6, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikan dia sebagai musuh. Bukan orang yang beriman dimusuhin. Satu kapal tapi bermusuhan terus misalnya. Ini kan naudzubillah ya, satu kapal. Bapak di kapal mana Pak? Ini misalnya kita nih semua di satu kapal, jangan ada yang bermusuhan. Orang beriman itu biasa kalau ada kelas-kelas sedikit ya, biasa itu ya, harus ya disatukan kembali. Karena orang beriman musuhnya adalah syaitan. Syaitan siapa? Setiap orang, setiap makhluk yang dia itu mengarahkan seseorang dari berpaling kepada Allah dan Rasulnya, itulah setan, baik dari bangsa jin maupun manusia. Jadi orang beriman itu waladina awal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Orang mukmin itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Orang kafir aja bergabung bersatu, masa orang beriman harus berpecah belah? Tinggal dikedepankan akalnya, kemudian dikesampingkan egonya, insya Allah ya umat Islam akan bersatu. Jangan ada ada dusta, maksudnya jangan ada tendensi dunia. Kalau ada tendensi dunia itu membuat seseorang itu tidak bisa bersatu. Singkirkan dulu semuanya. Kita bersatu untuk ya menyatukan musuh kita, yaitu setan dan bala tentaranya. Innama yad'u isbahu liyakun min ashabis sa'ir. Karena setan dan bala tentaranya itu menyeru semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini untuk masuk ke dalam neraka. Masa orang berbuat kebaikan harus ya berseteru, tinggal disinergikan saja ya, kemudian dibuka hatinya masing-masing. Jadi minta supaya ditolong. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong umat Islam hari ini kecuali Allah. Kalau kita nggak ditolong gimana? Makanya dalam surat Ali Imran itu ada ayat 160 ya. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Kalau kamu ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Ya, meskipun mungkin jumlah orang kafir itu sangat banyak dan dominasi mereka di permukaan bumi ini ya membuat umat Islam hari ini terhina.
Maka kalau Allah sudah menetapkan kemenangan buat orang beriman, fala ghalibalakum, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wa yahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tetapi kalau kamu sudah dihinakan oleh Allah, siapa lagi yang bisa memuliakan kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang-orang beriman kepada Allah saja mereka bertawakal. Lanjut ya. Sampai jam berapa nih, Pak? 5 menit lagi. Boleh kan, pas sholatnya ditunda sedikit boleh, sampai jam-jam 8 bisa. Mansurna, karena mesti adaan, waktu adaan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Permintaan selanjutnya gimana? Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami berpengaruh kepada agama kami. Jangan sampai musibah dunia mempengaruhi agama kita, maksudnya keyakinan kita. Kenapa? Karena banyak orang yang kena musibah dunia ya, bergeser hatinya. Maka ini minta supaya jangan sampai kita kena musibah yang bisa memalingkan akidah kita. Selanjutnya next, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai dunia menjadi sebesar-besar keinginan kita. Boleh nyari dunia sebanyak-banyaknya, yang penting infak di jalan Allah. Karena para sahabat itu mereka profesinya berbeda-beda. Ada yang profesinya jadi fakir miskin, ada ya, ada ya Pak. Ada yang jadi mujahid, ada yang jadi hafizul Quran, ada yang jadi ulama, ada. Semuanya ada profesinya. Tetapi ada dua kesamaan mereka, yaitu berjihad di jalan Allah dan bersedekah. Kalau yang ini ya, mereka bersatu, berjihad dan bersedekah. Makanya para sahabat itu berbondong-bondong kalau sedekah. 100%, 50%, sepertiga ya, bahkan sahabat Utsman bin Affan 1000 kudanya diinfakkan dalam berjihad di jalan Allah. Meskipun profesi berbeda, tetapi infak mereka sangat luar biasa. Maka bapak-bapak di sini yang profesinya beda-beda, ada yang jual sule misalnya, ada yang jual ikan, macam-macam. Udah, yang penting infaknya dan ikut ngaji. Ya, ikut ngaji, jangan infaknya aja tapi nggak mau ngaji. Ini juga keliru ya. Infak juga tapi ikut ngaji, kan cuma seminggu sekali atau sebulan sekali ya, sebulan sekali ya. Dengan berjihad dan berinfak inilah ya umat Islam ya mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang tujuannya sudah dunia, maka akhirat itu dia nggak akan dapat. Beda kalau dia tujuannya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Di dalam hadis yang sangat panjang Rasulullah SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang tujuannya adalah dunia, maka kata Rasulullah SAW, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya di dunia ini. Kemudian waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi jiwanya itu fakir aja, pengen dapat dunia tok, nggak mau dapat akhirat. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutibalahu, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali yang telah Allah takdirkan buat dirinya. Wa man kanatin niyatu akhirahu, dan barang siapa yang niatnya adalah akhirat, jamma Allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Maksudnya urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan terletak di dalam hatinya. Wa atat hudunya wa hiya ragimah, dan dunia akan tunduk di hadapan dirinya. Makanya para sahabat itu karena tujuannya akhirat, menaklukkan dunia itu gampang. Karena tujuan mereka sudah akhirat. Jadi dunia itu gampang ditaklukkan. Sampai 1/3, 2/3 selesai semua sama para sahabat. Yaman, Persia, kemudian Mesir dan lain, itu semuanya takluk. Kenapa? Karena tujuan para sahabat menegakkan agama Allah itu li'ila'i kalimatillah, bukan untuk mempopulerkan dirinya, bukan tujuannya dunia. Kalau tujuannya sudah akhirat, insya Allah yang lain dunia akan ikut. Yang terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna, ya Allah janganlah engkau jadikan ya orang-orang kafir, orang jolim ya memimpin kami. Ini doa yang terakhirnya, jangan sampai orang jolim, orang kafir memimpin kita. Karena orang jolim, orang kafir itu nggak akan menyayangi orang-orang yang beriman. Orang berimannya aja yang dominan, itu asik dikibulin aja, apalagi kalau yang jumlahnya orang beriman itu sedikit. Makanya minta supaya apa nih? Berarti harus ganti pemimpin-pemimpin yang soleh. Ini dambaan kita semua nih Pak. Pemimpinnya adil, hafal Al-Quran,
kemudian menyantuni yatim, fakir miskin, kemudian memfasilitasi para ustadznya, ya, kemudian pesantren juga dipedulikan. Ini kan pemimpin yang rahmatan lil alamin. Ini yang kita tunggu. Pertanyaannya, apakah pemimpin itu akan muncul dengan sendirinya? Kecuali kita berusaha apa mungkin dia muncul sendiri, Pak? Muncul, ya, dari kuburan misalnya. Ya, nggak kayak orang Syiah kita. Kalau orang Syiah ya muncul pemimpinnya dari mana? Dari kuburan, ya, dari kuburan. Tetapi orang beriman muncul pemimpin itu kita kader di mana sekolah terbaik dia, ya, hafal Al-Quran kah, hafal hadis, itu baru jadi dia seorang pemimpin. Ya, karena sudah mau azan, ya kita break dulu. Ya, nanti kita lanjut lagi, Bang. Enggak ya? Ya, kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Ya, sengaja kami ringkaskan saja, ya, nggak terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan doa ini nanti ya bapak-bapak hafal, setor sama istrinya ya, Pak. Kalau sudah hafal, lapor sama Bang Rangga, biar ada bukti bahwasanya kita ini seorang pejuang. Seorang pejuang harus hafal ini. Ya, kalau dia mengaku pejuang nggak hafal ini gimana nih? 10 poin ini sangat penting buat kita semua. Minta rasa takut, rasa yakin, supaya nggak dunia aja tujuannya, supaya kita dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.